Tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Tangan diputar, lunggu-lunggu, tangan diulung, putar-putar, pada putar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat. Dua kamera cetek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Dua menara lilin. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Dua berlian kecil. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Silakan berdoa dulu. Iya. Doa selesai. Baik, adakah hari ini yang tidak hadir? Ibu panggil namanya satu-satu ya. Marisa Fira Rizya Eskiel, Anastasia Diva, Brigita Alenzia, Efren Deos, Gabriela Kalista, Wibowo, Gabriela Baby Aquina, Ibrani Immanuel, Jenny Anggraini, Patricia Sheila Adeli, Paulina Atea Prasetyo, Raffi Andani Wijaya, Yakobus Catur Aditya. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas bab 2 tentang metamorfosis makhluk hidup. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau mengajak kalian untuk melakukan speaking. Supaya apa? Supaya kalian semangat. Ayo, semuanya.
Ah, ada yang tahu apa itu metamorfosis? Metamorfosis makhluk hidup. Belum tahu ya? Perhatikan layar di atas ya. Metamorfosis adalah perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau peneasan. Sudah tahu sekarang? Kemudian metamorfosis itu dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu adalah metamorfosis yang dalam perkembangannya menuju dewasa mengalami perubahan bentuk, penampilan dan perilaku yang berbeda. Perubahan bentuk yang berbeda ini dimulai dari telur, kemudian fase larva akan menghasilkan fase pupa, kemudian menghasilkan imago atau dewasa. Kemudian metamorfosis tidak sempurna adalah yang dalam perkembangannya menuju dewasa mengalami perubahan bentuk tubuh, tidak seperti metamorfosis sempurna. Dia tetap sama dari telur sampai dewasa, wujudnya tidak berubah, hanya berubah ukuran saja. Kemudian manfaat dari adanya metamorfosis adalah memungkinkan serangga muda dan dewasa menempati relung yang berbeda, sehingga serangga muda dan dewasa tidak saling bersaing. Jadi ada pergantian, misal kupu-kupu mati, dia akan bertelur dan akan menghasilkan kupu-kupu yang baru. Kemudian dalam metamorfosis sempurna ada beberapa hewan, yaitu yang pertama ada apa? Ini ada contoh daun hidupnya, dari ular menjadi tokoh, menjadi pupa, kemudian hewan yang termasuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna yang tadi ibu bilang seperti jangkrik, dia dari bentuk telur sampai dengan dewasa tidak terlalu berbeda. Urutan fase metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kemudian ibu akan menyajikan sebuah video. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang berwarna cerah dan menawan? Dan tahukah kalian bahwa kupu-kupu yang indah tersebut berasal dari lalu bagaimana ular bisa berubah menjadi kupu-kupu? Ular bisa berubah menjadi kupu-kupu karena mengalami metamorfosis. Lalu, apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri metamorfosis sempurna antara lain mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan mengalami fase pupa atau terpotong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau terpotong.
sempurna antara lain kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan dimulai dari telur, ulat, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu menetas dalam waktu 3-5 hari. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Katak mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan telur, berudu, berudu berkaki, katak berekor, hingga menjadi katak dewasa. Katak bertelur di dalam air. Selanjutnya, telur menetas menjadi kecebong atau berudu yang bentuknya menyerupai ikan. Kecebong bernapas dengan insang. Selanjutnya, pada kecebong tumbuh kaki belakang yang disusul dengan kaki depan. Setelah beberapa hari, ekor kecebong menyusut sehingga kecebong berubah menjadi katak berekor. Katak berekor masih bernapas dengan insang. Tubuh katak semakin membesar dan ekornya menghilang hingga terbentuk katak dewasa. Ketika menjadi katak dewasa, bernapas menggunakan paru-paru. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain capung, belalang, dan kecoa. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna dengan melalui 3 tahapan utama, yaitu telur, nimfa, dan belalang dewasa. Belalang betina bertelur pada beragam tempat, bisa dedaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. Dalam satu kali proses pembuahan, belalang betina umumnya dapat menghasilkan hingga 10-300 butir telur. Selanjutnya, telur menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Pada umumnya, fase nimfa berlangsung sekitar 25 sampai dengan 40 hari. Setelah melewati fase nimfa, kemudian menjadi belalang dewasa yang telah memiliki sayap dan sistem reproduksi yang telah matang. Demikian tadi penjelasan tentang metamorfosis. Untuk menguji pemahamanmu, coba. Oke, jadi dari video di sini kalian sudah tahu apa itu metamorfosis,
Halo Kakers, kembali lagi sama kita di channel Utati Otak. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, teman-teman pastinya tidak asing kan dengan metamorfosis, di mana metamorfosis ini adalah tahapan perkembangan hewan yang melibatkan perubahan fisik atau bentuk tubuh ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di metamorfosis ini terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Perbedaan mendasar dari kedua metamorfosis tersebut adalah pada metamorfosis sempurna, telur menetas menjadi larva yang bentuk fisiknya berbeda jauh dengan bentuk hewan dewasa. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, pada tahapan awal yaitu telur menetas menjadi nimfa yang bentuknya mirip dengan hewan dewasa. Selain itu, pada hewan yang metamorfosis sempurna terdapat fase pupa atau kepompong, sementara pada metamorfosis tidak sempurna tidak terdapat fase pupa. Berikut adalah pembahasan lebih jelas mengenai metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama, kita akan membahas tentang metamorfosis sempurna. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, metamorfosis sempurna ini adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Ciri-ciri metamorfosis sempurna adalah sebagai berikut. Yang pertama, metamorfosis ini juga disebut dengan holometabola, di mana pada metamorfosis sempurna ini melibatkan perubahan bentuk tubuh mulai dari fase telur sampai fase imago. Nah, ciri-ciri yang ketiga, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ini akan mengalami di fase pupa atau kepompong. Kemudian, untuk perubahan bentuknya yang terjadi meliputi perubahan anatomi, morfologi, dan fisiologi. Dan metamorfosis sempurna ini biasanya terjadi pada hewan dengan kelompok amfibi dan sebagian besar jenis serangga. Ciri selanjutnya adalah pada saat fase kepompong ini, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna tidak akan melakukan aktivitas makan. Dan secara umum, ciri-cirinya adalah terdiri dari 4 fase yang meliputi telur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi kepompong atau pupa, hingga menjadi imago atau dewasa. Nah, pada metamorfosis sempurna ini memiliki perubahan bentuk yang sangat signifikan pada setiap fasenya. Berikut ini untuk penjelasan pada masing-masing proses metamorfosis sempurna. Nah, yang pertama adalah pada fase telur. Telur merupakan fase paling awal dari proses terbentuknya organisme baru. Telur dihasilkan oleh induk betina untuk kemudian dibuahi oleh induk jantan sehingga akan dapat terbentuk organisme baru. Namun ada juga telur yang terbentuk dalam proses perkembang biak secara aseksual. Kemudian telur yang berhasil menetas akan menjadi larva. Nah, di larva ini bentuknya sangat berbeda dengan pada saat bentuk dewasa. Salah satu jenis larvanya adalah jentik-jentik. Pada fase dewasa, larva yang berupa jentik-jentik akan tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Bentuk tubuh hewan dengan sangat berbeda pada fase larva. Kemudian larva akan memasuki fase berikutnya, yaitu fase pupa. Pupa ini biasanya juga disebut dengan kepompong. Fase pupa merupakan fase transisi di mana hewan dalam fase ini berada dalam keadaan tidak mengkonsumsi apapun dalam waktu yang cukup lama. Dan pada fase pupa ini hanya terjadi pada jenis hewan yang mengalami metamorfosis sempurna atau amfibi. Oke, setelah melewati fase pupa, hewan akan menjadi individu dewasa. Imago adalah sebutan untuk hewan dewasa. Fase ini merupakan tahapan paling akhir dari fase dalam metamorfosis. Individu pada fase dewasa mampu menghasilkan telur, di mana telur tersebut kemudian akan kembali mengalami metamorfosis
metamorfosis seperti induk sebelumnya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, nanah, nyamuk, lalat, katak, lebah, tawon, kutu, kumbang, dan undur-undur. Oke, setelah kita membahas tentang metamorfosis sempurna, sekarang mari kita membahas apa sih metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah salah satu. Oke, dari penjelasan metamorfosis sempurna tadi ada proses apa saja? Dari telur, kemudian kemudian larva, kemudian menjadi dewasa. Kalian pernah melihat pertumbuhan kakak? Pernah melihat kecebong nggak? Nah, itu yang dinamakan dengan telur. Ibu lanjut videonya. Salah satu jenis metamorfosis di mana serangga menetas dari telur, kemudian melewati beberapa tahap nimfa hingga dewasa. Dan hal yang perlu diketahui dalam metamorfosis tidak sempurna ini adalah tidak mengalami perubahan yang signifikan pada setiap fasenya. Berikut ini ciri-ciri atau karakteristik metamorfosis tidak sempurna. Di antaranya yang pertama, perubahan bentuk tubuh hewan terjadi pada fase nimfa. Pada fase immatur ini, hewan cenderung tidak terlalu mencolok, hanya saja sedikit saja perbedaannya. Kemudian, ciri-ciri yang kedua adalah tidak memiliki fase pupa atau kepompong seperti metamorfosis sempurna. Berikut ini tahapan metamorfosis tidak sempurna pada hewan, yaitu yang pertama dari telur. Apabila pada metamorfosis sempurna, telur akan menetas menjadi larva. Nah, pada metamorfosis tidak sempurna ini, telur yang berasal dari induk betina akan menetas langsung menjadi nimfa. Kemudian, nimfa ini adalah hewan muda yang bentuk tubuhnya ini sama seperti bentuk tubuh pada fase dewasa atau immatur. Hanya saja ukuran tubuh pada fase nimfa ini lebih kecil daripada ukuran saat fase dewasa. Kemudian tahapan yang terakhir pada metamorfosis tidak sempurna adalah dewasa. Pada fase ini bentuk tubuh nimfa berubah menjadi lebih besar, di mana organ tubuhnya juga sudah dapat berfungsi dengan sempurna. Hewan dewasa kemudian akan bertelur dan memulai kembali proses metamorfosisnya. Untuk contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang, kecoa, capung, jangkrik, kayap, kepi, ulang sangit, dan juga ayam. Mari sekarang kita membahas apa sih perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, yang pertama, metamorfosis sempurna ini mengalami 4 tahap, sedangkan metamorfosis tidak sempurna hanya mengalami 3 tahap. Pada metamorfosis sempurna terjadi perubahan perkembangan yang sangat drastis pada setiap tahapannya. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, perubahan perkembangan hewannya tidaklah drastis. Hewan yang memiliki metamorfosis sempurna pasti melalui fase pupa. Sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak perlu melalui fase pupa atau kepompong. Jadi anak-anak sudah tahu ya di sini bahwa perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna dibedakan oleh tahapan. Jika metamorfosis tidak sempurna hanya melalui 3 tahapan. Yang kedua perbedaannya yaitu terjadi perubahan perkembangan yang sangat drastis. Bisa dilihat di sini dari bentuk larva menjadi immatur.
Perbedaan lainnya adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dalam siklus hidupnya mengalami perubahan yang sangat mencolok pada bentuk tubuhnya. Sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dalam siklus hidupnya tidak mengalami perubahan yang mencolok. Pada metamorfosis sempurna ini, larva dan hewan yang Contohnya dari metamorfosis sempurna yang sangat mencolok dari hewannya yaitu ibu albinus kupu-kupu. Kalian tahu kelompok? Kelompok dengan kupu-kupu dewasa kan sangat berbeda ya. Berbeda dengan metamorfosis tidak sempurna bentuk jangkrik dari telur menuju imago itu bentuknya sama. dewasa memiliki perbedaan yang sangat telah mencolok. Sedangkan pada fase metamorfosis tidak sempurna, nimfa memiliki kesamaan bentuk hewan dengan hewan dewasa, hanya saja berbeda pada ukurannya. Dan yang terakhir adalah metamorfosis sempurna ini disebut dengan holometabola, sedangkan metamorfosis tidak sempurna disebut juga dengan heterometabola. Oke, demikianlah ulasan tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, di mana kita tadi sudah membahas ciri-ciri tahapan. Dari sini sudah paham. Di sini ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu akan membagikan LKPD kalian. Setelah itu kalian akan maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Mengerti? Baik, ibu bagikan dulu ya. Kelompok 1 di sini. Silakan kelompok ambil ke depan LKPD-nya. Sebelumnya perhatikan dulu pada LKPD yang ini kan terdapat urutan fase metamorfosis sempurna. Kupu-kupu tadi masuk di metamorfosis apa? Nah, di sini kan ada gambar fase urutannya. Tetapi di sini tanda panahnya tidak urut. Bisa dipahami? Silakan kalian urutkan dari mana saja, dari telur itu setelah telur melalui fase apa tadi sudah dijelaskan pada video. Oke, mengerti? Nanti jawabannya ibu bagi kertas 1 lembar. Nanti kalian tulis 1, 2, 3 saja. Yang pertama misal telur, setelah telur fase A apa? Kemudian yang kedua, ini ibu di sini sajikan gambar. Kalian masukkan ke dalam mana hewan yang termasuk ke dalam metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kalian cukup tuliskan nama-nama hewannya saja ya, tidak perlu digunting. Ya, tulis namanya saja ya. Namanya ditulis dalam ya. Dan ini tulis 1, 2, 3 saja. Ada telur. Baik, ibu memberi waktu kalian selama 15 menit. Setelah selesai, kalian maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusi kalian. Silakan berdiskusi dengan aktif karena setiap tingkat waktu kalian ibu
Misal ya tadi masuk ke metamorfosis. Ya. Paham? Nama kelompoknya nggak bisa ditulis. Kelompok berapa? Anggotanya siapa saja? Iya. Tadi kan mau perhatiin video ya. Pik itu tuh ya hewan yang suka di bunga-bunga gitu, kalau sore-sore kecil. Yang warna merah, tahu nggak? Bunga kadang-kadang kayak kumbang tapi dia kecil. Tadi ada perhatiin videonya. Pelan-pelan aja ya. Ayo konsentrasi, diskusinya harus aktif. Silakan yang mau diwarnai diwarnai. Silakan yang sudah selesai maju ke depan mempresentasikan hasil jawaban kalian. Ayo. Mana yang mau maju duluan? Ayo silakan maju kelompok 3. Ya, satu kelompok. Dibacakan hasilnya. Tempatnya di bawah. Ayo
Ya, silakan dibacakan hasil jawaban kalian. Yang keras coba bacanya dengar nggak yang lain? Jawaban dari proses metamorfosis proses ikan adalah telur, ular, kepompong, kupu-kupu. Ya, terus Metamorfosis makhluk hidup. Metamorfosis sempurna binatannya adalah kupu-kupu, lebah, semut, nyamuk, dan capung. Dan binatang metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa, jangkrik, kepik, lalat, dan belalang. oke, dari hasil kelompok 3 sudah hampir benar. Hanya saja ada yang salah satu. Dengarkan kelompok yang lain. Kelompok 3 sudah hampir benar. Berikan tepuk tangan dari kelompok 3. Jadi, yang termasuk ke dalam metamorfosis sempurna itu, capung tidak masuk ke dalam metamorfosis sempurna. Tetapi masuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna. Mengerti kelompok 3? Silakan duduk lagi. Terima kasih. Tepuk tangan lagi. Ayo yang sudah. Kelompok berapa? Kelompok 1. Ayo maju. Ayo, nggak boleh ada lagi. Ayo yang buka salah siapa? Silakan perhatikan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 Ya, beranggota beranggota. namamu siapa? Nama saya Yos dan Aisyah dan Adel dan Rahel. Ya, silakan dibacakan hasilnya. Ayo gantian, siapa? Bacain. Kan tadi udah buka salam. Nah, ini dibacain.
Jawabannya silakan ditaruh di bawahnya ya. Ya, namanya ditulis, silakan ditulis ya. Ya. Silakan Ibu beri waktu 20 menit. Setelah itu, angkat tangan, Ibu akan ambil satu persatu, Ibu akan ambil nama kalian salah satu untuk menyebutkan jawaban kalian. Oke, silakan. Ini mandiri ya, tidak boleh contekan. Bu, Ya. yang nomor 1 sebutkan urutan proses utama proses. Ya, seperti Oh, tadi kan sudah ada di soal ya. Ibu memberikan LKPD kelompok. Di situ ada proses metamorfosis sempurna kupu-kupu. Di sini cukup sebutkan saja. Kalau kalian pengen gambar boleh, tapi ibu menunjukkan cukup ditulis saja. Oke. Selamat mengerjakan. Tidak boleh contekan ya. Tadi yang memperhatikan ada video pasti udah mengerjakannya. Tidak boleh tengok-tengok, ini tugas mandiri. Sebagai evaluasi kalian, berapa paham dengan materi ini? Bawa garis nggak?
Ada yang mana? Yang berbeda. Tulisannya
dari fase perluasan tingkat mengambil fase berada di proses utama Iya. Selanjutnya apa ya? apa saja yang termasuk ke dalam metode bisa
Baik, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba baris yang rapi, nanti tunjuk yang pulang duluan. Dari sana, nomor 1, pulang. Hati-hati jalan ya. Jadi jalan. Ayo nomor 2. Disuruh nomor 3. Hati-hati ya.